Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arizan Dika dari Universitas Tanjung Pura Pontianak akan menyampaikan materi tentang data dan penyajiannya. Materi yang akan saya sampaikan terbagi menjadi dua. Yang pertama jenis-jenis data, yang kedua penyajian data. Yang pertama jenis-jenis data. Data pertama adalah data tunggal. Data acak atau data tunggal adalah data yang belum tersusun atau dikelompokkan ke dalam kelas-kelas interval. Contohnya, data hasil pengukuran berat badan mahasiswa Teknik Informatika Untar sebagai berikut. Dapat teman-teman lihat di layar. Kemudian data berkelompok. Data berkelompok adalah data yang sudah tersusun atau dikelompokkan ke dalam kelas-kelas interval. Data kelompok disusun dalam bentuk distribusi frekuensi atau tabel frekuensi. Contohnya data nilai mahasiswa dan jumlah mahasiswa yang memperoleh nilai tertentu untuk mata pelajaran matematika Teknik Informatika Untar. Dapat kita lihat di sini nilai 1 sampai 2 terdapat 3 orang, 3 sampai 4 5 orang, 5 sampai 6 10 orang, 7 sampai 8 15 orang, 9 sampai 10 7 orang. Data berkelompok ini terbagi menjadi yang pertama, data kelompok diskrit, yaitu data yang diperoleh dari hasil menghitung termasuk dalam data diskrit, seperti jumlah anak dan lain-lain. Yang kedua, data kelompok kontinu. Sebuah data dinyatakan berkontribusi kontinu apabila data tersebut diukur dalam skala kontinu atau data yang didapat dari hasil mengukur. Contoh data kontinu yaitu tinggi badan, berat badan, hasil belajar, motivasi belajar, dan lain-lain. Pembagian data menurut sifatnya. Menurut sifatnya, data dibagi atas data kualitatif dan data kuantitatif. Yang pertama, data kualitatif. Data kualitatif adalah data yang tidak berbentuk bilangan. Data kualitatif berbentuk pernyataan verbal, simbol, atau gambar. Sebagai contoh, warna, jenis kelamin, status perkawinan, dan lain sebagainya. Kemudian data kuantitatif. Data kuantitatif adalah data yang berbentuk bilangan atau data kualitatif yang diangkakan. Contoh, tinggi, umur, jumlah, skor hasil belajar, temperatur, dan lain sebagainya. Kemudian pembagian data menurut sumber pengambilannya. Menurut sumber pengambilannya, data dapat dibedakan atas dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang memerlukannya. Data primer disebut juga data asli atau data baru. Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan dari sumber-sumber yang telah ada. Data itu biasanya diperoleh dari perpustakaan atau laporan-laporan dokumen peneliti yang terdahulu. Data sekunder disebut juga data yang tersedia. Kemudian pembagian data menurut skala pengukurannya. Skala pengukuran adalah peraturan penggunaan notasi bilangan dalam pengukuran. Menurut skala pengukurannya, data dapat dibedakan atas 4 jenis, yaitu data nominal, data ordinal, data interval, dan data rasio. Yang pertama, data nominal. Data nominal adalah data yang diberikan kepada objek atau kategori yang tidak menggambarkan kedudukan objek atau kategori tersebut terhadap objek atau kategori lainnya, tetapi hanya sekedar label atau kode saja. Data ini hanya mengelompokkan objek atau kategori ke dalam kelompok tertentu. Data nominal memiliki ciri hanya dapat dibedakan antara satu dengan lainnya dan tidak bisa diurutkan atau dibandingkan. Data ini mempunyai ciri, yakni yang pertama, kategori data bersifat saling lepas atau variabel bebas. Satu objek hanya masuk pada satu kelompok saja. Yang kedua, kategori data tidak disusun secara logis. Contoh data berskala nominal, seperti warna rambut, kelamin, etnis atau suku, agama, dan lain sebagainya. Kemudian data ordinal. Data ordinal adalah data yang penomoran objek atau kategorinya disusun menurut besarnya, yaitu dari tingkat terendah ke tingkat tertinggi atau sebaliknya dengan jarak rentang yang tidak harus sama. Data ini memiliki ciri seperti
ciri data nominal ditambah satu ciri lagi, yaitu kategori data yang dapat disusun atau diurutkan berdasarkan urutan logis dan sesuai dengan besarnya kata karakteristik yang dimiliki. Contoh data berskala ordinal yaitu tingkat pendidikan, golongan pegawai, kasta, dan lain-lain. Data interval. Data interval adalah data dengan objek atau kategori yang dapat dibedakan antara data satu dengan data yang lainnya. Dapat diurutkan berdasarkan suatu atribut dan memiliki jarak yang memberikan informasi tentang interval antara tiap objek atau kategori sama. Besarnya interval dapat ditambah atau dikurangi. Data ini memiliki ciri sama dengan ciri pada data ordinal ditambah satu ciri lagi, yaitu urutan kategori data yang mempunyai jarak sama. Dalam data interval tidak memiliki nilai nol mutlak. Contoh data berskala interval yaitu temperatur, skor IQ, skor hasil belajar, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, penyajian data beserta contoh kasusnya. Di sini saya menyajikan contoh kasus langsung dengan bentuk penyajian datanya. Contoh kasusnya berikut ini adalah contoh nilai 30 mahasiswa pada saat seleksi Universitas Tanjung Pura Pontianak. Yang pertama menggunakan tabel. Tabel adalah kumpulan data yang disusun berdasarkan baris dan kolom. Baris dan kolom ini berfungsi untuk menunjukkan data terkait keduanya, di mana satu titik temu antara baris dan kolom adalah data yang dimaksud. Yang saya sajikan di sini dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Nilai tertingginya yaitu 96 dan nilai terendahnya 40. Jadi range-nya 96 kurang 40 sama dengan 56. Lebar interval tiap ruangan sama dengan 10. Jadi 55 dibagi 5 sama dengan 5. Diambil bilangan 40 sebagai limit terbawah untuk kelas pertama. Limit bawah untuk kelas kedua adalah 40 ditambah 5, sehingga menjadi 45 dan seterusnya. Limit atas interval bersesuaian adalah 44 untuk kelas pertama, 45 untuk kelas kedua, dan seterusnya. Sehingga kita dapatkan tabel seperti berikut ini. Melalui tabel ini kita dapat mengetahui pola penyebaran nilai mahasiswa. Paling banyak nilai mahasiswa terkumpul pada interval 58 sampai 63. Paling sedikit data termuat dalam interval 76 sampai 50. Sedangkan mahasiswa yang mendapat nilai istimewa di atas 90 hanya ada 2 orang yang bernilai interval 92 sampai 97. Berikut adalah beberapa contoh lain terkait penyajian data dalam bentuk grafik maupun diagram. Yang pertama adalah diagram lingkaran. Pie chart atau diagram kue merupakan sebuah lingkaran yang dibagi menjadi beberapa sektor, seperti yang dapat teman-teman lihat pada layar ini. Kemudian diagram batang. Diagram batang adalah data yang disajikan dalam bentuk batang yang berbentuk persegi panjang yang digambarkan vertikal atau horizontal dengan lebar yang sama. Kemudian diagram garis. Diagram garis adalah data statistik yang disajikan dalam bentuk garis. Titik X dan Y menunjukkan nilai data statistik pada saat waktu tertentu. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.